Selamat berjumpa pemirsa di Sapa Jateng. Kali ini bersama saya Nadia Arduinata. Di hari ini istimewa karena kita akan membahas, kita akan berbincang perihal tentang peringatan Hari Keluarga Nasional. Dan sedikit kita akan sentuh tentang masalah stunting yang masih menjadi permasalahan di negeri kita Indonesia ini. Nah, untuk itu bersama kita telah hadir dua orang narasumber yang sungguh luar biasa yang pada kesempatan ini hadir bersama kita. Saya perkenalkan, Anda pasti juga sudah mengenal ya, beliau adalah Kepala BKKBN Republik Indonesia, Dr. Hasto Wardoyo SPOG K, Kepala BKKBN RI. Ya, halo Pak Hasto, selamat berjumpa. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasto lebih agamis dari saya nggak assalamualaikum dan assalamualaikum. Sehat ya Pak Hasto? Alhamdulillah sehat. Oke. Terima kasih kehadirannya di Kota Semarang ya. Dan berikutnya adalah orang nomor 1 di Semarang saat ini yang sudah kita kenal pasti yang kita cintai, Ibu Heviarita Gunaryanti Rahayu yang biasa kita panggil akrab dengan Mbak Ita. Halo Mbak Ita. Halo, assalamualaikum juga. Mbak Ita kalau lagi duduk begini kelihatan kalem gitu, padahal orangnya sat luar biasa. Kabar baik selalu Mbak Ita? Alhamdulillah. Oke. Baiklah pemirsa, bersama Pak Hasto dan juga Mbak Ita kita akan membahas nih soal stunting dulu ya pertama. Kita akan bahas, abis itu kita hubungannya dengan Hari Keluarga Nasional. Pak Hasto, sebagai Kepala BKKBN, hari ini berarti di tahun ini peringatan Hari Keluarga Nasional itu temanya keluarga berkualitas, betul ya Pak? Iya. Mungkin di awal sebelum kita lebih panjang, yang disebut keluarga berkualitas itu apa Pak Hasto? Ya, jadi keluarga berkualitas itu memang ada 3 ukuran ya, Mbak Nadia. Jadi satu, keluarga yang tentram, kemudian kedua adalah mandiri, 3 adalah bahagia. Ya, tentram itu menyangkut legalitas ya, kalau orang yang resmi nikahnya, kemudian statusnya juga keluarga ini jelas gitu, hubungan antara suami istri dan anak juga baik gitu ya, tidak ada kekerasan di dalam rumah tangga misalnya itu, ini kan akan mencerminkan ketentraman ya. Kemudian yang kedua, kemandirian ini ekonomi, jadi mesti dia mampulah membiayai hidup ya secara normatif, kemudian juga kebutuhan bisa dipenuhi secara mandiri. Kemudian yang ketiga itu bahagia. Kita berharap keluarga itu juga mampu menikmati kehidupan sosial ya, bertetangga, gotong royong, rekreasi, kemudian juga bisa bertoleransi. Ini adalah mencerminkan suatu kebahagiaan. Itulah dia keluarga berkualitas itu. Berarti kalau keluarga berkualitas, sudah berkualitas, jelas kelihatannya nggak mungkin akan stunting seidealnya. Ya, bukan tidak mungkin, tapi paling tidak risiko untuk ada istilah risiko untuk melahirkan anak stunting itu tentu turun ya. Resikonya turun ya. Kecil ya, kecil, kurang berisiko. Karena dia sudah berkualitas. Nah, sekarang kita sentuh stunting sedikit nih. Pak Hasto, gimana kondisi prevalensi stunting di Indonesia saat ini Pak Hasto? Iya. Terus kan sebentar sebelum dijawab. Karena pemerintah kan Indonesia mencanangkan harusnya 14%, sekarang masih 20-an%. Iya. Bagaimana tuh caranya penurunan ini? Sebetulnya tren penurunan itu cukup baik ya, karena kalau kita lihat di tahun 2013 itu angkanya masih mendekati 30% ya. Kemudian sekarang ini turun menjadi 20 persen. 2024 itu 21,5 ya, 21,5%, 23 akhir 2023. Nah, tetapi yang perlu kami berikan catatan itu, angka itu baru angka survei, belum angka yang by name by address ya. Mungkin kalau nanti seperti Bu Wali ini, Bu Ita ini kan di Semarang ini kan best practice untuk stunting. Jadi Bu Wali ini tidak berdasar survei lagi, tapi sudah berdasarkan by name by address. Karena kalau berdasarkan by name by address ini ya kita bisa men-treatment ya. Jadi mana orangnya ada di treatment sesuai dengan yang ada di lapangan. Sedangkan kalau survei itu kan seperti ya quick count lah gitu. Kalau ini real count ya. Bu Wali ini jadi keingat kemarin. Iya, oke. Jadi oleh karena itu angka yang tadi disebutkan masih 21 itu sebentar mau diverifikasi dulu, divalidasi dulu dengan angka yang didapat seperti yang di Kota Semarang ini didapat dari penimbangan pengukuran yang real count lah, yang betul-betul by name by address, sehingga kita
tidak usah berkecil hati dulu karena perlu kita verifikasi angka yang tinggi. Tapi itu artinya tetap ada upaya-upaya, langkah-langkah tetap ya, kita mengakui, kita menerima di Indonesia ini masih ada itu yang namanya stunting. Oh iya, Pak. Maka berbagai upaya tetap dilakukan. Iya, masih ini banyak. termasuk BKKBN juga Pak, dalam tupoksi juga. Loh, kita sebagai ketua. Ya untuk di nasional. Di nasional kita sebagai ketua. Pak Hasto. Ketua tim percepatan penurunan stunting. Ya, ketua pengarahnya Pak Wakil Presiden, kemudian ketua pelaksanaannya kami gitu. Tapi di daerah ini Bu Wali, Pak Bupati, Pak Wali itu sebagai ketuanya, pengarahnya, ya sehingga ya tanggung jawab penuh lah. Pantesan Pak Hasto sering-sering berkunjung ke Semarang, ya berkunjung silaturahmi sama ya, Bu Wali, bukan Bu Wali yang ke sana Bu. Gantian. Baik, berarti langsung ke Bu Wali nih, Bu Wali, Bu Mbak Ita. Berarti Semarang ini udah terkenal banget dan dipuji-puji oleh Pak Hasto ya sebagai best practices. Mungkin Mbak Ita bisa cerita tentang inovasi-inovasi yang dilakukan di Kota Semarang apa nih sampai saat ini dalam penurunan prevalensi stunting itu? Iya Mbak, jadi kami ini kan melibatkan semua masyarakat, semua stakeholder gitu ya. Jadi kalau saya cerita bicara itu kan banyak singkatan-singkatan. Jadi ada contoh rumah ini programnya. Jadi ada namanya Sanpisan yang nanti insya Allah akan dapat penghargaan internasional nanti akhir bulan Juni. Sayangi, dampingi ibu dan anak gitu kan. Jadi sayang anak gitu. Nah ini kalau kami melihatnya ini kan tadi yang Pak Hasto sampaikan bahwa namanya keluarga berkualitas itu kan tidak hanya stunting saja, tapi bagaimana pencegahannya. Dan juga kalau memang sudah stunting ya bagaimana penanganannya. Nah, kami ini banyak kegiatan-kegiatan. Yang pertama adalah kalau kita bicara stunting, ini adalah jangan hanya stuntingnya, tapi bagaimana untuk mencegah sehingga ada namanya kita ini istilahnya Peter Pan gitu, tapi itu adalah kegiatan-kegiatan untuk pemberian tablet zat besi gitu kepada anak-anak remaja putri. Bisa aja Peter Pan. Iya. Itu singkatan ya? Singkatan. Jadi pelayanan dan edukasi kesehatan terpadu pelajar Kota Semarang. Peter Pan singkatannya. Itu salah satunya banyak banget singkatan akronim lainnya. Betul. Kemudian juga setelah itu kan untuk calon pengantin dan calon pengantin, setelah itu ibu hamil dan ibu melahirkan. Kemudian bagaimana juga penanganan yang nanti melibatkan juga ada remaja, termasuk pengusaha-pengusaha perhotelan yang waktu itu ada namanya Cempaka, jadi yang di launching bersama Pak Hasto. Kemudian ada namanya Bu Menteri ya waktu itu. Ya, Bu Menteri yang daycare untuk stunting gitu, sehingga banyak hal yang treatment ini kan harus berbeda-beda. Ada yang kalau nggak bisa pukul rata generalisasi, nggak bisa pukul rata, iya. Sehingga memang diperlukan inovasi-inovasi yang pasti akan berbeda treatmentnya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Seperti itu, Mbak. Keren banget, Mbak Ita. Kita akan break dulu ya. Abis itu kita lanjutkan kembali ke Pak Hasto lagi soal bagaimana ini tadi salah satu penyebab stunting dan keluarga nggak berkualitas itu kan adalah kemiskinan. Nah, gimana bicara gambaran besar di Indonesia tentang kemiskinan? Nah, nanti kalau di Kota Semarang, kata Mbak Ita, kemiskinan ekstrim udah nggak ada, nol ya. Nanti kita bicara ini secara khusus lagi terkait masih menyambut rangkaian kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional. Tetaplah bersama kami di Sapa Jateng. Halo pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Sapa Jateng. Halo Jateng. Di Kota Semarang. Jadi Kota Semarang ini dipilih menjadi tempat diselenggarakannya pusat kegiatan rangkaian Hari Keluarga Nasional. Ini merupakan sebuah kebanggaan juga bagi Kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Makanya Ibu Wali Kota berada bersama kita di sini dan didampingi oleh Kepala BKKBN Pak Hasto tentu saja yang pujiannya pada Kota Semarang kayaknya sungguh sangat membuai ini Pak. Sangat membuai. Dan kita akan lanjutkan tentang hal ini dulu ya, hubungan antara kemiskinan sama stunting dulu. Kalau dalam kita bicara lingkup Indonesia Nasional, Pak Hasto sebagai Kepala BKKBN,
dan juga tadi kepala operasionalnya Pak ya. Pelaksana penurunan stunting itu ya, pengelolaan stunting di Indonesia. Mungkin Pak Hasto bisa cerita, apakah itu hubungan kausalitas? Miskin pasti stunting atau hanya dia korelasi aja? Jadi begini, yang pertama ya, itu ada faktor sensitif namanya yang mempengaruhi stunting itu. Kemudian ada faktor spesifik. Faktor sensitif itu pengaruhnya 70%. Itu meliputi ada kemiskinan, sanitasi yang tidak bagus, pendidikan yang rendah gitu, kemudian juga ada penyediaan air minum yang kurang baik dan sebagainya. Ini seperti ini pengaruhnya besar, 70%. Kemiskinan termasuk ada di dalamnya. Sensitif. Ya, faktor sensitif namanya. Yang satunya faktor spesifik itu seperti sakit, kurang tablet tambah atau anemia kayak gitu, atau mungkin kena penyakit TBC sehingga akhirnya tidak tambah berat badannya, itu faktor yang spesifik. Nah, makanya kalau tadi ditanyakan bagaimana pengaruh kemiskinan, memang kemiskinan adalah salah satu mempertinggi faktor resiko. Iya, mempertinggi resiko, dia masuk kelompok faktor sensitif gitu. Nah, ini pengaruhnya cukup besar. Nah, kalau dikaji lebih lanjut bagaimana hubungannya, saya kira juga begini ya, secara statistik itu dari populasi yang besar itu secara nasional itu kecenderungan orang yang lebih miskin itu kecenderungannya lebih mempunyai risiko tinggi terhadap stunting. Itu karena begini, ternyata orang miskin dibandingkan orang kaya, yang jumlah anaknya lebih banyak adalah orang miskin, gitu kan? Ya, padahal jumlah anak yang terlalu banyak ini juga menjadi risiko terjadinya stunting. Misalnya contohnya begitu. Nah, jadi mereka yang katakanlah komunitas-komunitas yang jumlah anaknya banyak dan kemudian jarak anaknya dekat-dekat, itu dibandingkan antara orang yang pendidikannya rendah dibanding yang pendidikannya tinggi, lebih banyak yang pendidikannya rendah gitu. Resikonya lebih. Ya, kemudian yang berikutnya orang yang di rural area, yang di desa, di pelosok-pelosok dibandingkan di urban, itu lebih banyak yang di rural area, persentasenya mereka yang anaknya terlalu dekat, kemudian terlalu muda, terlalu tua masih hamil gitu. Jadi kalau orang-orang yang pendidikannya rendah, ekonominya rendah, tinggalnya di pelosok, hamil sempurna itu ya. Ya, hamilnya terlalu muda, kan, terlalu sering, terlalu dekat, itu masih lebih terjadi. Nah, itulah kalau ditanyakan hubungannya dengan stunting, karena kalau hamil terlalu muda, terlalu dekat, sebentar-sebentar hamil, itu stuntingnya ya tinggi gitu. Nah, hamil terlalu tua juga bisa memicu stunting tinggi, karena banyak orang yang umurnya 35 tahun ke atas masih ingin hamil. Padahal kalau 35 tahun ke atas sebetulnya sudah risiko tinggi. Iya, makanya kalau bisa kalau mau hamil itu ya dipakai usia yang ideal 20 sampai 35 lah. Sekarang ini kan angka perkawinan cenderung naik usianya. Perempuan itu bisa sudah sampai rata-rata 22. Bahkan saya ke beberapa daerah ada yang rata-rata 24 itu. Ya itu kan berarti hamilnya mulainya nanti umur 25 itu. Jadi perempuan itu juga tidak boleh terlalu tua, meskipun kita ada program pendewasaan usia nikah ya. Jangan terlalu muda itu kita naikkan usianya, tapi jangan kebablasan. Disuruh jangan terlalu muda malah terlalu tua. Iya, nggak boleh itu kan ya. Jadi kalau jomblo ya jangan lama-lama lah. Jadi berarti kalau kita underline berarti tadi kemiskinan hanya salah satu penyebab saja ya. Tapi resiko kalau orang miskin itu, kemiskinan itu bisa meningkatkan resiko stunting. Iya, betul. Baik, Pak Hasto. Nah, Ibu Ali, Mbak Ita mungkin bisa cerita Kota Semarang sendiri dalam upaya untuk zero stunting itu apa saja Ibu yang dilakukan? Iya, pertama yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasto bahwa sekarang ini pemerintah Kota Semarang sudah membuat atau mendata itu by name by address. Ini pengalaman pada saat kami menangani penurunan untuk kemiskinan ekstrim. Jadi kemiskinan ekstrim itu pada saat bulan April 2023 itu masih ada 518 kepala keluarga. Sekitar 2.500-an jiwa. Nah, di dalam kemiskinan ekstrim ini kan ada indikator, ada 13 indikator, jadi baik nanti kebutuhan pendidikan, kebutuhan mungkin rumah, layak huni, tadi yang sampaikan Pak Hasto juga termasuk sanitasi dan sebagainya. Pada saat itu saya juga sampaikan pada teman-teman dinas gitu, kok
nggak turun-turun gitu ya. Kenapa sih? Akhirnya ternyata ada indikator-indikator dan ini diperlukan sinergi antara kolaborasi antar OPD. Sama seperti stunting. Pada saat alhamdulillah pada saat tahun sebelumnya ada sekian persen kemudian turun sampai 10% gitu. Ini karena semua teman-teman dinas ini berkolaborasi. Nah, akhirnya sama dan ini sudah tinggal hanya 825 balita yang masih stunting di Kota Semarang. Di Kota Semarang. Iya, hanya tinggal itu. Jadi sekitar mungkin 0,96%. Kemiskinan ekstrim juga Sudah turun. 0%. 0%. Jadi coba udah. tuh hebat banget Bu Wali. Orang-orang yang ekstrim miskin kata Pak Hasto dimarahin. Di Seneni, kenapa kamu ekstrim? Jadi udah itu 0%. perlu langsung terjun memang ya Bu Wali. Iya, jadi dari 13 itu kan kami kumpulkan semua ini dinas-dinas. Ini ada namanya keluarga A gitu ya. Oh, ini ternyata kan mungkin keluarga A ini ada 5 jiwa. Di situ kan ada perlunya bisa macam-macam. Ada mungkin sekolah atau mungkin ini kepala keluarganya butuh rumah layak huni dan sebagainya. Sehingga begitu diintervensi bareng-bareng akhirnya bisa nol dan itu sudah diset oleh Kemenko PMK bahwa Kota Semarang sudah 0% kemiskinan ekstrim. Dan ini saya akhirnya saya implementasi juga ke stunting. Keluarga berkualitas itu ya. Yang stunting sehingga stunting itu sama. Jadi kalau ini ada BNIM by address, ini semua kemarin baru saja kami juga rapat dengan teman-teman camat lurah. Setiap camat dan lurah ini diberi masing-masing orang-orang atau orang-orang yang mempunyai bayi atau anak yang stunting, sehingga pendekatannya bisa ini tadi orang per orang atau keluarga per keluarga, sehingga lingkupnya kecil kalau kata Pak Hasto ya, ini menyukseskan program banget yang nasional ya. Iya, sehingga nanti kalau udah BNIM Beatrice itu kan kelihatan sampai mana. Dan salah satu juga kami juga yang memakai namanya daycare untuk rumah pelita penanganan stunting, kami sudah punya namanya 10 rumah pelita. Dan itu ternyata dengan penanganan seperti itu hanya waktu mungkin 3 bulan sudah turun 32%. Dari yang anak-anak yang dimasukkan di dalam daycare untuk khusus anak stunting. Nah, ini kan justru seorang pemimpin wanita. Coretannya. Tapi kayak tadi apa yang dilakukan oleh Ibu Ita itu juga terkait juga tentang tema Harganas yang disampaikan di awal oleh Pak Hasto ya, tentang gimana menciptakan keluarga berkualitas di Kota Semarang. Kalau by name by address ini belum berkualitas nih. Gitu. Kalau turunnya sampai ke kelurahan-kelurahan bisa langsung ya Pak ya. Benar nggak Pak Hasto, setuju ya? Kita bahas ini saat lagi, kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pak Hasto, Kepala BKKBN RI dan Ibu Wali Kota Semarang Mbak Ita masih bersama kita. Tetap di sini. Pemirsa, terima kasih Anda masih di sini bersama di Sapa Jateng dan bersama kita masih Pak Hasto, Kepala BKKBN RI, juga Wali Kota Semarang, Mbak Ita. Kita sekarang akan membahas khusus tentang penyelenggaraan peringatan Hari Keluarga Nasional, disingkat Harganas. Yang tahun ini temanya itu adalah keluarga berkualitas. Dan yang paling istimewa adalah Kota Semarang dipilih sebagai tempat diselenggarakannya rangkaian kegiatan peringatan Harganas ini. Nah, kita mau ke Pak Hasto dulu sekarang. Pak Hasto, kalau bicara menyinggung momentum penyelenggaraan peringatan Hari Keluarga Nasional, kira-kira apa pesan yang perlu diingat oleh semua warga Indonesia? Ya, intinya gini ya, kembali ke meja makan, terus makanan bergizi, itu penting sekali. Karena hari ini memang kita lebih fokus bagaimana mencegah stunting, kemudian keluarga bagaimana bisa komunikasi, ada parenting ya, parenting antara bapak, ibu dan anak ini penting sekali untuk bertemu ya di Hari Keluarga Nasional ini. Selama ini kan banyak orang mengeluh bahwa mau ketemu anaknya sulit, dia sudah menyendiri, dialognya dengan HP-nya sendiri,
di kamar sendiri gitu, sehingga akhirnya untuk ketemu di meja makan itu menjadi satu hal momentum yang istimewa. Maka mahal. mahal, satu hal yang mahal. Nah, inilah yang membuat kita itu ada tantangan bahwa untuk mentransformasikan nilai-nilai luhur dari keluarga, dari nenek moyang, dari orang tua ke anak itu bisa mengalami disruption ya. Jadi betul-betul mengalami gangguan serius itu. Jadi disrupsi yang kita alami di dunia ini masuk ke ranah keluarga, terdisrupsi. Iya, kalau dulu kan orang tua itu, bapak saya, ibu saya itu mendidik saya itu caranya udah jelas. Iya, kita di meja makan, kemudian diajari bekerja dengan bapak ibu, kita membantu, nyuci apa kita membantu, asa-asa ya. Itu kita bantu, kemudian di keluarga itu seolah-olah pekerjaan itu menjadi gotong royong itu diciptakan sehingga menjadikan karakter itu. Jadi karakter dibentuk oleh orang tua kita sendiri gitu kan, dengan cara seperti itu. Terus hari ini dengan era disruption ini, semua serba medsos ini gitu, wah, kita orang tua tuh belum punya konsep baru bagaimana cara mendidik anak dengan di era sekarang ini gitu loh. Nah, sehingga jangan kaget kalau sekarang banyak mental disorder. Itu kan tantangan ya. Anak-anaknya banyak mental disorder. Orang bilang toxic people ya. Jadi sekarang ini toxic people naik. Anak-anak isu mental health sekarang lagi naik. Jadi remaja-remaja itu yang toxic lebih banyak, 9,8% angka terakhirnya. Itu cukup Jadi tinggi. momen, maksudnya Pak Hasto, momen Hari Keluarga Nasional untuk sebagai refleksi kita maknai lagi keluarga. Mungkin dengan disrupsi harus di kayak semacam evaluasi ulang ya pelaksanaan keluarga. Dan salah satu forum yang bisa untuk kita pakai ajang untuk ketemu dalam keluarga untuk refleksi adalah meja makan. Meja makan. Iya, jangan lupa. Meja makan tuh bukan terlek meja makan yang gede gitu ya. Bisa di lesehan juga boleh. Boleh. Makan di teras rumah. Boleh. Oke, ini menarik nih pesan dari Dr. Hasto. Nah sekarang ke Ibu Wali nih, Mbak Ita, kan Jawa Tengah dalamnya jadi tuan rumah ya penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional. Nah persiapan Kota Semarang sendiri ini kalau nggak salah persis di 29 Juni puncaknya Hari Keluarga Nasional. Gimana Ibu persiapannya, apa saja di Kota Semarang ini supaya tetap membahana cetar? Ya, alhamdulillah sampai saat ini on the track ya Mbak ya. Jadi bersama-sama berkolaborasi baik dengan BKKBN pusat, kemudian provinsi, dan kemudian baik provinsi ini dari BKKBN provinsi maupun pemerintah provinsi Jawa Tengah, karena kita ini bergotong royong. Karena rangkaiannya Harganas itu tidak hanya tanggal 29 tetapi sebelum dan itu puncaknya. Sebelumnya ada, jadi ada kegiatan-kegiatan, ada penganugerahan Bangga Kencana, kemudian juga ada masak bareng-bareng, kemudian ada kegiatan sosial baksos seperti itu, sehingga memang diperlukan berbagi gitu ya. Jadi mana bagian dari pemerintah Kota Semarang, mana yang provinsi atau dari BKKBN provinsi atau BKKBN pusat. Dan kebetulan kalau di kami memang nanti puncaknya juga salah satunya adalah puncaknya di lapangan Pancasila Simpang 5. Sehingga itu memang diperlukan bagaimana persiapan. Memang puncaknya 29, tetapi karena di sana juga ada pameran dari berbagai daerah, sehingga memang pada saat sebelumnya sudah dilakukan persiapan. Ya, tentu kami pemerintah Kota Semarang sangat senang karena akan nanti ketamuan banyak sekali. Itu memang efeknya bola salju. Betul, undangannya 10.000 tapi buntutnya itu kan yang banyak gitu kan. Sehingga kita juga harus bisa melayani dengan baik tamu-tamu, dan Kota Semarang kan juga sudah beberapa kali juga menerima kegiatan tidak hanya nasional tapi bahkan internasional, sehingga kami sudah bersiap-siap gitu ya. Kalau bisa isi tas itu bisa habis di Kota Semarang. Iya. Terkuras lah. Terkuras, betul. Berarti memang ini bagus banget ya Bu ya, kolaborasi koordinasi pusat, provinsi sama kota ya. Dan yang datang dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia dari semua. 514 kabupaten datang ke sini, dan tadi betul kata Bu Wali, kalau Bupati datang, Ketua PKK datang, itu yang buntutnya yang banyak. Iya. Saya udah dengar tuh udah mulai ada isu hotel udah mulai siap-siap. Pada saat lagi nanti kalau Bapak Presiden beserta Ibu Negara bisa rawuh gitu kan, aduh udah semakin ya kan.
Iya. Selamat ya Bu, Kota Semarang, untuk Jawa Tengah juga. Matur Semoga nuwun, saya matur nuwun sama Pak kita Hasto. matur nuwun semua sama Pak Hasto Sama-sama lah, sebagai karena ini kalau enggak ada tuan rumah yang hebat kan. Iya. Tuan rumahnya gesit banget deh Iya. pokoknya nih pemirsa. Sebagai wali kota Semarang, Ibu Ita memang sungguh luar Gesit biasa. dan teliti, Iya. detail. Teliti. Ya, Dan ada cerewetnya. Kalau Anda miskin dimarahin langsung. Harus tingkatkan ekonominya. Baiklah. Ini kita sudah sampai di penghujung acara Sapa Jateng kali ini. Terima kasih banyak Pak Hasto. Masih. Ibu Ita juga. Sama-sama. Sekali lagi mari kita ucapkan selamat Hari Keluarga Nasional Harganas tahun 2024. Saya Nadia Ardiwinata, sampai jumpa.